Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kuliah analisis data survei oceanografi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan materi terkait dengan pengolahan data menggunakan ODV atau disebut juga Ocean Data View. Jadi ini perangkat lunak yang sangat banyak, yang sangat sering digunakan untuk mengolah data parameter oceanografi, ya. Seperti data suhu, salinitas, densitas, ya, termasuk juga kondisi biologi laut seperti kandungan oksigen terlarut di dalam air. Ini juga sering menggunakan ODV, Oceans Data View. Namun sebelum kita sampai ke bagaimana mengolah data menggunakan Oceans Data View, ini Oceans Data View ya, ada yang terlupakan dalam kuliah saya sebelumnya, di mana pengolahan data menggunakan perangkat lunak atau aplikasi surfer ya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa aplikasi surfer ini bukan program gratis ya, bukan aplikasi gratis, tapi berbayar ya. Jadi kita harus membelinya terlebih dahulu sehingga kita memperoleh versi lengkap dari surfer ini ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan versi trial ya. Jadi versi coba-coba itu atau trial itu diberikan waktu hanya 2 minggu. Nih, trial expired. Ya, berarti sudah habis masa pemakaian coba-cobanya. Jadi hanya diberikan waktu selama 2 minggu. Ya. Nah, dalam 2 minggu ini kita coba ya memaksimalkan penggunaan aplikasi surfer ini untuk membuat plot spasial dari survei oceanografi yang kita laksanakan. Untuk memperoleh versi trial atau versi coba-coba, kita bisa googling ya, surfer. Maaf, tunggu sebentar ya. Google ya, nih. Google.com, kemudian kita searching surfer ya. Surfer. Nah, ini ada produk dari www.goldensoftware.com, nama aplikasinya surfer untuk pemetaan 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Modeling dan analisis software. Jadi dari sini ya kita bisa peroleh versi coba-coba dari aplikasi surfer ini ya. Untuk versi lengkapnya tentu kita harus membelinya terlebih dahulu. Jadi klik saja di free trial ya. Setelah kita menemukan web page surfer, kemudian kita klik di free trial ya untuk memperoleh versi trial atau versi cuma-cuma selama kurang lebih 2 minggu ya. Nah, untuk versi lengkap tentu kita harus membelinya terlebih dahulu karena ini aplikasi komersial ya. Jadi untuk mendapatkan versi trial pun kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, registrasi ya, memasukkan identitas kita, email, kemudian setelah kita mengirimkan identitas kita, baru kemudian kita memperoleh akses untuk mendownload surfer versi trial ini ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk memetakan spasial ya, 2 dimensi atau membuat kontur dalam bentuk 3 dimensi. Katakanlah seperti data topografi ya atau data batimetri ya, dengan menggunakan software surfer kita bisa membuat profil dari
dasar laut begitu. Kita juga dapat membuat profil dari pantai ya dengan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi surfer ya dalam bentuk model 3 dimensi. Jadi kalau yang saya sampaikan sebelumnya adalah plot spasial atau sebaran secara horizontal ya. Dengan aplikasi surfer kita juga bisa membuat plot dalam wujud 3 dimensi X, Y, Z. Jadi kita bisa mendapatkan profil katakanlah batimetri, profil dasar laut, profil bentuk pantai ya dengan menggunakan aplikasi surfer ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengolahan data menggunakan ODV ya. Berbeda dengan surfer ya. ODV ini adalah program gratis ya dan bisa digunakan secara lengkap. Jadi kalau kita buka Google, kita searching Ocean Data View ya. ODV download ya. Nah, kita akan menemukan web page atau halaman web dari Oceans Data View ini ya. Oceans Data View, kemudian untuk mengunduhnya, untuk mendownload, kita klik ya di menu download. Namun terlebih dahulu kita harus login ya dengan memberikan identitas kita berupa email serta password ya. Ini saya sudah register terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat mendownload aplikasi dari Oceans Data View ini ya. Saya login terlebih dahulu, ini sertakan username dengan password, ya username itu berupa email kita ya. Kemudian passwordnya disertakan juga, kemudian baru kita dapat mengakses ya aplikasi dari Oceans Data View ya. Jadi ODV application, kemudian klik di ODV application. Jadi ada versi sebelumnya, previous versions, kemudian juga ada latest version atau versi terkini ya. Kita klik di versi terkini. Nah, karena kita menggunakan Microsoft Windows, kita download Oceans Data View untuk Windows ya. Jadi Windows 64 bit kita download ya. Ini ada ODV versi 53 ya yang berjalan di Microsoft Windows 64 bit ya .exe. Jadi ekstensinya itu adalah exe. Kita download, kemudian kita install seperti biasa ya. Jadi tidak lama proses instalasinya dan kita mendapatkan perangkat lunak ODV secara gratis dan bisa kita gunakan secara penuh untuk mengolah data oceanografi ya. Ini ODV ya, jadi kita klik saja Oceans Data View, ini sudah saya install. Kita klik, ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, ODV ini dia menggunakan format tertentu ya. Jadi format data oceanografi atau survei oceanografi yang telah kita lakukan, ya harus dibentuk dulu ya dalam format ODV ya. Jadi kalau saya klik di sini untuk membuka data hasil survei oceanografi, klik di import, kemudian klik di ODV spreadsheet ya. Nah, kita cari di mana data survei oceanografi kita disimpan ya. Dalam hal ini saya Windows C data oceanografi ini saya simpan di flash disk ya. Jadi saya plug in dulu flash disk saya. Nah, nanti kita coba lihat juga bagaimana bentuk dari format
data yang bisa dibaca oleh ODV ya. Jadi coba saya akses dulu ke flash disk saya, USB drive, kemudian, nah ini kalau tidak jelas, coba saya print screen ya. Kemudian bawa ke Microsoft Office PowerPoint. Ini PC saya lambat ya. Nah ini slideshow from current slide. Nah mudah-mudahan terlihat ya, ini ada data CTD Ewin 2017 ya. Artinya ekspedisi Widya Nusantara pada saat itu tahun 2017 yang telah dibuat dalam format CTD. Yang telah dibuat dalam format ODV ya. Jadi datanya itu diperoleh dari CTD, kemudian dibuat dalam format untuk bisa dibaca oleh ODV begitu ya. Jadi ini ya CTD Ewin 2017 Cruise Chapter ya. Ini sudah dibuat dalam wujud format yang bisa dibaca oleh Oceans Data View atau ODV ya. Coba kita lihat bagaimana bentuk format data dari CTD Ewin ini. Kita klik. Nah, jadi seperti ini ya. Coba saya print screen lagi ya, agar bisa terlihat dengan jelas. Nah ini ya, jadi data-data CTD yang kita peroleh itu kita buat dulu ya, kita sesuaikan formatnya agar bisa dibaca oleh ODV ya. Jadi formatnya itu seperti ini ya. Berisikan informasi bujur ya, berisikan informasi lintang ya, kemudian berisikan informasi kedalaman, tekanan ya. Jadi ini format yang harus dibuat terlebih dahulu sebelum bisa dibaca oleh ODV ya. Kemudian setelah tekanan, kedalaman, kemudian juga ada salinitas ya, salinitas terhadap kedalaman per setiap station ya. Jadi setiap station itu memiliki lintang dan bujur tersendiri. Kemudian data-data tersebut disesuaikan dengan lintang dan bujur di masing-masing station. Jadi data salinitas, data suhu ya, per kedalaman, per tekanan ya, itu dibuat untuk setiap masing-masing station yang berisikan informasi lintang dan bujur ya. Karena tanpa informasi lintang dan bujur nanti tidak akan bisa terbaca juga oleh ODV ya. Jadi ini informasi lintang latitude, kemudian ini informasi bujurnya longitude ya. Jadi informasi ini harus dibuat dulu ya. Bisa dibuat dalam Excel ya. Jadi data dari CTD itu di insert atau dimasukkan ke Excel, dibuat formatnya seperti ini ya. Jadi berisikan informasi bujur, informasi lintang, kedalaman ya, kedalaman, tekanan ya, atau bisa saja hanya kedalaman atau hanya tekanan ya. Kemudian salinitas, suhu ya, dan di sini juga ada data oksigen ya. Salinitas, suhu, dan juga ada data oksigen ya. Jadi data-data ini dibuat dulu ya sehingga dalam format tertentu yang bisa dibaca oleh ODV atau Oceans Data View ya. Jadi dibuat dulu dalam format yang sesuai agar bisa dibaca di ODV begitu. Jadi ini kalau kita klik tadi di data CTD yang sudah disusun
sesuai dengan format CTD, sesuai dengan format ODV ya. Kemudian kita buka di Oceans Data View ya. Jadi klik di import ODV spreadsheet ya. Kemudian kita cari di mana data CTD yang telah berformat ODV tersebut berada ya. Coba saya klik, ini datanya CTD Ewin. Nah, kita akan mendapatkan peta dunia ya, peta bumi ya. Kita zoom aja, ini sudah dibuat untuk lokasi di perairan Barat Aceh, karena survei pada tahun 2017 itu kan di perairan Barat Aceh. Jadi ini ada informasinya ya, ini cruise yang kita lakukan ya. Jadi nama cruise-nya itu Ewin 17 ya. Kemudian posisinya terkait dengan bujur dan lintang, tanggalnya, waktunya ya. Kemudian ini ada informasi tekanan, kedalaman, salinitas, suhu oksigen, turbiditas, fluorescence, ya, density ya. Termasuk juga ada kecepatan suara ya. Jadi ini data-data yang ingin kita olah ya menggunakan Oceans Data View. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Dan lazim digunakan di bidang oceanografi, Oceans Data View. Jadi informasinya bisa kita peroleh di bagian kanan ya, terkait dengan pelayaran, kemudian stationsnya, kemudian posisi pelayaran, kemudian data-data yang ingin kita olah ya, dari data salinitas, oksigen, hingga kecepatan suara ya. Ini juga kita bisa memperoleh ya informasi terkait dengan nilai-nilai yang berada di permukaan, bagaimana nilai salinitas di permukaan, bagaimana nilai suhu, bagaimana nilai oksigen ya. Jadi dalam pelayaran ini pada station 1 katakanlah ya, jadi bisa kita klik aja nanti stationsnya, itu kita memperoleh informasi salinitas, berapa nilai salinitasnya di permukaan, kemudian berapa nilai suhu di permukaan, berapa pula nilai oksigen di permukaan. Jadi ini bisa kita peroleh informasi ini, jadi sangat bermanfaat sekali ODV ini, dan bisa menginstallnya di PC Anda atau di laptop Anda untuk mengolah data oceanografi. Kemudian untuk zoom ya wilayah ekspedisi kita atau wilayah survei kita ya bisa kita lakukan dengan cara tekan tombol kontrol dan menggerakkan mouse ya. Jadi ini saya dapat lokasi sampling saya atau survei saya ketika melaksanakan ekspedisi Widya Nusantara tahun 2017. Jadi ini station 1, station 2, station 3, 4 ya seterusnya hingga station 16 ya di timur Pulau Simelu ya. Jadi data-data ini kita olah menggunakan ODV. Kalau sebelumnya kita menggunakan script CS Aero untuk melihat profil suhu dan tekanan serta salinitas ya. Dan juga untuk plot spasial kita telah menggunakan surfer ini ya, dengan ODV kita juga dapat melakukan hal yang sama ya. Kita dapat membuat plot secara spasial, juga dapat mengetahui profil vertikal dari setiap data-data yang ingin kita teliti begitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengetahui profil suhu, tekanan atau kedalaman ya, terhadap kedalaman, bagaimana profil salinitas terhadap kedalaman, bagaimana profil oksigen terhadap kedalaman, itu bisa kita plot ya dengan menggunakan ODV, yaitu kita klik di view, kemudian klik di layout templates ya, kita klik dua station windows ya, ini dua station windows. Kemudian ini bisa kita atur ya. Ini untuk sumbu Y-nya
pressure, sumbu X salinitas, sementara satu gambar lagi ini sumbu Y-nya pressure, sumbu X-nya kedalaman. Ini kita ganti ya, menjadi sumbu X-nya itu adalah suhu ya. Suhu. Nah, kemudian kita klik saja di station yang kita inginkan, katakanlah station 2 ya, station 1. Jadi setiap data ini bisa kita tampilkan profil salinitas terhadap tekanan dan suhu terhadap tekanan. Namun tekanan ini juga sering dikaitkan dengan kedalaman ya. Jadi kita ganti aja sumbu Y-nya menjadi kedalaman ya. Dalaman, pressure kita ganti dengan kedalaman ya. Nah, kemudian kita plot berkebalikan ya, reverse. Sumbu Y-nya reverse ya. Nah, seperti ini profilnya. Ini sumbu Y-nya reverse, artinya plotnya itu dari permukaan hingga kedalaman ya. Jadi permukaannya 0 meter, kedalaman yang paling dalam yang bisa diukur itu 1,5 km ya. Jadi ini profil salinitas, yang di sebelahnya adalah profil suhu ya. Jadi kalau kita klik di semua station, kita dapat membandingkan ya suhu ya dan salinitas terhadap kedalaman ya. Wilayah mana yang memiliki suhu tinggi dan juga suhu rendah. Demikian juga dengan salinitas, wilayah mana yang memiliki salinitas tinggi dan juga salinitas rendah ya. Jadi ini semua, ini ke-16 profil dari suhu ya terhadap kedalaman. Ini adalah ke-16 profil station salinitas terhadap kedalaman. Nah, jadi sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Tidak hanya informasi suhu dan salinitas, tapi kita juga bisa mendapatkan informasi oksigen, turbiditas, fluorescence, densitas ya, dan kecepatan suara. Jadi kita lakukan saja dengan cara yang sama, yaitu klik di view, kemudian layout templates ya. Kemudian kita pilih berapa layout yang ingin kita tampilkan, apakah 1, 2 atau 6 ya. Kalau 6 kita bisa mendapatkan keseluruhan ya, keseluruhan dari parameter oceanografi dan biologi yang kita peroleh selama ekspedisi. Ini bisa kita lihat turbiditasnya ya terhadap kedalaman, kemudian oksigen juga ya untuk setiap station, semua station 16 station terhadap kedalaman begitu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke plotting spasial ya, tapi hanya di permukaan, di surface. Nah, ini caranya kita klik di view, kemudian layout templates, pilih dua surface windows ya. Jadi yang di atas suhu, nanti yang di bawah adalah salinitas. Kita klik kanan di gambar, kemudian pilih Z variables, ini salinitas ya. Kemudian yang di bawah kita pilih suhu ya. Nah, kemudian kita buat konturnya. Jadi kita klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian masuk ke kontur atau display style ya. Pilih grid field ya. Kemudian ini weight average grading ya. Kemudian kita buat plottingnya. Nah, ini plotting spasial dari salinitas ya. Demikian juga untuk suhu ya, klik kanan properties, kemudian klik di display style, kemudian grid field, pilih weight average grading, kemudian oke ya. Nah, ini profil dari suhu permukaan laut ya. Ini salinitas di permukaan laut, ini suhu di permukaan laut ya. Nah, untuk konturnya bisa kita atur, tadi menggunakan weight average grading. Nah, sekarang kita menggunakan DIVA ya, DIVA grading.
dan plotnya berubah menjadi smooth ya. Demikian juga untuk suhu, klik kanan, pilih display style, kemudian pilih diva grading ya. Kemudian OK dan konturnya berubah menjadi lebih halus ya. Nah, begitu. Ini untuk profil suhu muka laut dan ini untuk profil salinitas muka laut ya. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana profil vertikal. Profil vertikal, kita klik di view, kemudian layout template, pilih sections, 2 sections dalam hal ini. Kemudian ini ada petunjuknya untuk melihat profil secara vertikal, klik di manage session. Ya. Jadi di sini klik di maaf sebentar saya cari dulu ya. Manage sessions itu terdapat di manage sessions. Nah, kita klik dia di peta ya. Kita klik di peta, bukan klik di Windows-nya, tapi klik di peta, kemudian kita pilih Manage Sessions, kemudian Define Sections. Nah, di sini kita tentukan dulu ya track yang mana yang ingin kita gunakan untuk melihat profil suhu dan salinitas secara vertikal ya. Jadi kita klik katakanlah track yang ini ya. Jadi dari station 1 sampai 4 ini ingin kita lihat profil vertikal salinitas dan suhunya ya. Jadi kalau kita klik ya, kemudian dari station 1 sampai station keempat ya. Kemudian OK, ini kita peroleh ya untuk setiap station ya. Jadi ini profil vertikal untuk setiap stationsnya. Ini profil salinitas, sementara yang di bawah adalah profil suhu. Dan ini bentuk topografi dasar laut di barat daya perairan Aceh ya, dari Aceh Besar. Nah, ini kan tidak begitu terlihat ya. Hanya terlihat profil vertikal di masing-masing station. Kita ingin melihat profil vertikal untuk keseluruhan track ya dari 1 sampai 4 ya. Caranya adalah dengan mengklik di gambar, klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih display set style, klik di gridded field ya, kemudian pilih diva grading, hilangkan hide bed estimates, kemudian klik OK ya. Dan kita coba lihat, nah ini dia profilnya salinitas, profil vertikal salinitas terhadap kedalaman ya. Untuk track 1 sampai 4 ya. Jadi ini cross sections atau penampang lintangnya ya. Dari station 1 ya hingga station 4 ya. Ini profil penampang lintang vertikal per kedalaman ya. Kalau kita ingin meneliti upwelling, di sini kita bisa melihat ya masa air dingin yang naik katakanlah seperti ini. Oh ini maaf, ini salinitas ya. Kalau suhu nanti kita bisa melihat kenaikan masa air dingin untuk mengidentifikasi profil upwelling di perairan barat Aceh ya. Ini profil penampang lintang vertikal dari salinitas ya. Jadi kita bisa lihat ini ada cakram-cakram ya. Cakram-cakram ini terbentuk akibat dorongan dari masa air dingin yang berada di bagian bawah laut ya. Dan ini dapat menjadi petunjuk atau indikator dari upwelling. Nah, untuk suhu kita lakukan juga dengan cara yang sama untuk melihat profil vertikal atau profil penampang lintang vertikal dari
data 1 sampai 4 ya dari suhu. Jadi caranya klik di properties, display style, kemudian pilih graded field ya. Kemudian pilih diva grading ya. Bisa juga weight average grading, nanti dicoba-coba saja untuk melihat perbedaan dari masing-masing proses grading ini ya. Jadi di sini kita menggunakan diva grading agar smooth ya. Jadi kita bisa melihat profil penampang lintang dari salinitas, dari suhu, dari oksigen ya di keseluruhan trek ya. Tapi trek 1 hingga 4 saja begitu ya. Nah, ini kita klik atau kita hilangkan hide bed estimates. Kemudian klik OK dan kita peroleh ya. Ini penampang vertikal dari suhu laut ya. Jadi tidak hanya di permukaan namun juga di kedalaman begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini ada kenaikan massa air dingin ya yang mendesak hingga yang mendesak hingga ke permukaan ya yang menjadi indikator dari upwelling kalau kita ingin meneliti tentang upwelling. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita mengolah data menggunakan ODV ya. Bisa melihat profil salinitas, suhu perkedalaman, bisa melihat penampang vertikal, dan kita juga bisa membuat TS diagram. Kalau dalam kuliah kita sebelumnya, TS diagram itu dilihat atau dibuat dengan menggunakan script CS Aero ya dan dijalankan di aplikasi MATLAB ya. Mungkin agak sedikit rumit ya karena script tersebut juga masih harus disusun atau dibuat kode-kode komputer yang bisa dibaca oleh MATLAB. Namun dengan ODV ya, cukup dengan data survei ya kita olah ya, kita klik ya. Kita bisa memperoleh profil TS diagram untuk melihat karakteristik massa air itu dengan cepat ya. Nah, tidak hanya TS diagram, kita juga bisa melihat profil suhu salinitas ya di setiap stasiun, bahkan di keseluruhan stasiun untuk membandingkan bagaimana profil suhu dan salinitas di masing-masing stasiun, bagaimana profil oksigen dan densitas di masing-masing stasiun ya seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Kita juga bisa membuat profil penampang lintang ya atau profil cross sections ya, jadi vertikal ya, dan kita bisa mengetahui bagaimana ya bagaimana suhu dan salinitas itu di sepanjang trek ya, di sepanjang trek untuk kedalaman dari 0 hingga 1,5 meter. Maaf, 1,5 kilometer ya. Jadi selain profil suhu dan salinitas, kita juga dapat mengetahui profil dari bentuk dasar laut ya, atau bentuk batimetri di perairan barat Aceh. Ya. Demikian juga ini untuk salinitas dan ini adalah untuk suhu laut ya. Jadi kita bisa mendapat profil dari penampang lintang atau cross sections dari suhu laut ya. Demikian juga dengan batimetrinya. Nah, sekarang kita ingin melihat TS diagram ya. Jadi kembali lagi kita ke layout templates. Kemudian tadi surface udah ya untuk membuat profil suhu muka laut dan juga salinitas muka laut. Sections ya, ini dia sudah. Kemudian station ya. Nah, kita kembali lagi ke station. Jadi untuk membuat TS diagram, kita klik di kita klik di view, kemudian pilih derive variables, kemudian kita pilih potensial temperatur theta ya. Nah, ini kita masukkan masing-masing identitas suhu. Dia minta suhu, kita klik di suhu. Dia minta salinitas, kita klik di salinitas. Kemudian oke ya. Jadi ini untuk membuat
TS diagram di ODV ya. Jadi maaf, ini untuk sumbu Y kita ubah menjadi potensial temperatur, sementara untuk sumbu X kita ubah menjadi salinitas ya. Nah, ini telah kita peroleh TS diagram ya. Kita klik kita tampilkan isopignalnya dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih ekstrak dan pilih isopignal ya. Oke. Tadi. Isopignal, draw isopignal. Oke. Nah, ini dia profil TS diagram untuk keseluruhan station ya. Jadi dari station 1 hingga station ke-16 ya, kita bisa lihat bagaimana karakteristik massa air di masing-masing station, dan ini ada massa air dingin yang masuk dari Samudra Hindia ke perairan barat Aceh ya. Nah, ini sama seperti menggunakan script CS Aero ya, tapi script CS Aero masih harus dibuat coding-coding ya. Coding yang dijalankan di program aplikasi MATLAB ya. Jadi kemudian di script CS Aero juga kita harus merujuk ya. Jadi ada rumusan UNESCO yang digunakan untuk mengolah seawater properties, itu sifat atau karakteristik air laut ya. Jadi ada rumusan-rumusan UNESCO yang digunakan untuk mengkalkulasi seawater properties. Sebenarnya konsep yang sama juga digunakan di ODV, tapi proses itu tidak kita ketahui ya, karena dia sudah dalam wujud aplikasi. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana kita bisa mengolah ya data-data oceanografi itu dalam wujud interface atau antarmuka seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui profil massa air, profil karakteristik massa air, profil suhu salinitas, dan parameter oceans dan biologi laut dengan cepat, begitu ya. Termasuk juga TS diagram ya. Ini TS diagram seperti ini. Kemudian profil penampang lintang ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, cross section ya, cross section jadi setiap parameter oceanografi dan juga biologi laut, termasuk juga kimia laut nanti ya. Kemudian suhu muka laut ya, salinitas muka laut itu juga disediakan di ODV ini dan bisa kita olah dengan cepat ya. Jadi ketika kita di kapal ya, dan setelah kita memperoleh data dan kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik massa air di stations yang kita survei ya, cukup gunakan ODV ini dan kita bisa melihat profil massa air itu dengan cepat ya. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah Anda mencoba di rumah ya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar di channel YouTube saya. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kita kali ini ya. Jadi ODV ini adalah program aplikasi gratis ya, yang memang disediakan untuk mengolah data oceanografi. Jadi ini sangat-sangat powerful sekali dan kita bisa dengan mudah dan cepat mengetahui ya, bagaimana karakteristik massa air di station yang kita survei ya. Demikian saja mungkin kuliah saya untuk materi pengolahan data oceanografi ya, pengolahan data survei oceanografi menggunakan ODV. Jika memiliki pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.